Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Hanifah. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai stigma terhadap anak beasiswa. Jadi ceritanya gini, waktu itu aku lagi makan di kantin perpustakaan UI. Nah, terus pas aku masuk kuliah ya, sekarang udah lulus. Jadi kalau ada yang nanya lagi, Kak udah lulus belum? Udah. Jadi kayak sekitar tahun 2019, enggak, 2019, 2018 mungkin. Tapi ini adalah sebuah percakapan dua orang maba sepertinya yang sampai sekarang tuh masih inget, karena mereka itu basically duduk di situ makan di kantin depan perpus sambil ngegosipin temennya yang anak beasiswa. Jadi kayak spesifiknya anak bidik misi. Mereka tuh kayak mengeluhkan bahwa temennya anak bidik misi ini punya HP merek Samsung, terus ya barang-barangnya kelihatan lumayan bagus gitu, tapi kok padahal dia kan anak biasa bidik misi gitu. Dan ini tuh berlangsung selama kayak 15-20 menit aku di sana tuh, mereka terus ngomongin temennya kayak gitu. Dan aku mikir kayak, ya ampun, setidaknya kalaupun kalian mau ngomongin temen tuh ya jangan kenceng-kenceng dong suaranya. Karena udahlah dia lagi ngegosip temennya, terus suaranya kenceng banget lagi, padahal ada jarak yang agak lumayan gitu antar meja. But peristiwa itu juga bikin aku jadi mikir, memangnya kayak apa sih sebenarnya orang-orang tuh melihat mahasiswa yang penerima beasiswa gitu. Padahal kan karena dulu aku juga kuliah dengan beasiswa di UI, padahal kita kan ya, pertama beasiswa itu kan ada banyak ya kan, ada yang beasiswa yang ngasih per bulan itu gede, 1 juta lebih misalnya, ada yang 300.000, 500.000 per bulan kayak gitu, ada yang sama asrama kayak gitu. Biasanya kalau asrama tuh ada pengabdian dan lain-lain gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal, anggaplah misalnya nih ada teman kalian yang anak bidik misi gitu ya. Kalau beasiswa bidik misi itu kan beasiswa dari pemerintah, dari Dikti, yang dia itu membebaskan dari bayar biaya kuliah dan juga dikasih uang saku. Jadi memang lumayan besar lah ya, dan penerimanya memang untuk kalangan anak-anak yang benar-benar kurang mampu gitu, dan berprestasi dan kurang mampu. Tapi hanya karena seseorang itu dia nerima beasiswa bidik misi, bukan berarti bahwa bajunya, terus HP-nya, dan barang-barang yang dia punya dan dia pakai itu harus kelihatan lusuh, dekil, gak berkelas, kesianan gitu loh, bikin orang kesian. Kan baju bisa aja dia beli, nggak tahu, model baju kan sekarang banyak banget ya, maksudnya baju yang harganya terjangkau tapi kelihatan kayak mahal juga banyak gitu ya. Jadi kita tuh bener-bener gak bisa menilai seseorang, kok dia istilahnya anak kurang mampu tapi kelihatannya kurang mampu ya, kelihatannya kayak mampu gitu. Karena ya itu bener-bener cuma, itu penampilan bisa maksudnya bisa ditutupi, bukan ditutupi, tapi gimana pun juga yang namanya kita berangkat kuliah itu kan kita pasti pakai baju yang bagus ya kan, pakai baju yang rapi paling tidak. Nggak mungkin pakai baju yang udah belel terus ada tambelannya, terus warnanya udah pudar kemana-mana kayak gitu. Pasti semua orang yang namanya sebagai mahasiswa gitu, apalagi misalnya kayak anggaplah lo mahasiswa RIK di UI, rumpun ilmu kesehatan, pasti dituntut untuk
pakai baju yang rapi gitu. Jadi ya hanya karena seorang mahasiswa itu kurang mampu bukan berarti dia nggak punya baju yang layak gitu loh, pun ketika dia seorang penerima beasiswa bidik misi. Dan aneh aja sih gitu ngelihatnya ya, masa dia dua anak ini yang waktu itu aku ketemu di kantin tuh bisa yang ngejelek-jelekin temennya hanya berdasarkan sedikit banget yang mereka lihat dari hidup si temennya itu. Karena kan kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin efek dari sosial media juga dimana kita terbiasa buat ngelihat sesuatu tuh kita cuma ngeliat sebagian kecil dari hidup orang terus kita ngerasa kita tahu banget tentang dia gitu. Coba anggap lagi nih ya, misalnya nih ada si Ani sama si Budi, ada dua orang teman, dua namanya Ani sama Budi. Bapaknya Ani sama Budi tuh kerja di kantor yang sama dengan jabatan yang mirip gitu ya, mungkin satu divisi malah gitu, gajinya juga mirip. Nah tapi si Ani ini punya adik 5, sementara Budi anak satu-satunya. Pasti beban finansial antara kedua orang tua itu, bapaknya Budi sama bapaknya Ani, itu beda dong. Tapi kan si Ani ini nggak mungkin dia keluar-keluar ke teman-temannya, bapak gue emang satu kantor sama bapaknya Budi gitu, tapi Budi itu anak satu-satunya, sementara gue punya adik banyak gitu, jadi wajar kalau gue dapat beasiswa. Kan nggak mungkin dia ngomong ke orang-orang kayak gitu ya, hanya supaya orang-orang tuh nggak yang menilai dia gimana-gimana gitu. Apalagi misalnya ada temennya yang tahu nih kalau bapaknya ini sama Budi itu sekantor, mungkin. Jadi ya mumpung karena sekarang juga masih bulan puasa, mungkin jadi pelajaran buat aku juga sih untuk nggak gampang menilai dan menyimpulkan hidup orang tuh lebih mudah atau hidup orang tuh gimana-gimana hanya berdasarkan sebagian kecil dari hidup dia yang aku lihat gitu. Oke, segitu aja buat video kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa kalian ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.